10 komandan tertinggi Mossad yang menjadi pelindung utama Perdana Menteri Israel dilaporkan tewas secara bersamaan setelah rumah pribadi mereka dihantam rudal balistik Iran varian Scud-B. Serangan ini terjadi hampir serentak pada pukul 03.12 dini hari, menghantam 10 titik berbeda di wilayah Tel Aviv, Haifa, dan Yerusalem. Ух ты, ебать, урод! Вот это въебали! Tidak satu pun dari target berhasil selamat. Rudal-rudal itu jatuh tepat di rumah pribadi para komandan, bukan markas militer, bukan pos komando, tapi tempat tidur mereka sendiri. Biasanya mereka menghilangkan target dalam senyap. Sekarang giliran mereka hilang tanpa sempat bicara selamat tinggal. Pihak keamanan Israel dilaporkan panik dan kaget karena sistem pertahanan Iron Dome sama sekali tidak aktif menahan serangan. Diduga karena rudal diluncurkan dalam mode delay dengan lintasan variatif yang membuat radar kebingungan dan tak sempat mengunci sasaran. Ketika sirin baru berbunyi, rumah-rumah itu sudah tinggal asap dan puing. Iran bukan lagi main perang, mereka main puzzle. Satu rudal, satu rumah, satu mayat. 10 jasad ditemukan dalam kondisi mengenaskan. Beberapa terjebak di bawah reruntuhan. Sebagian besar tak sempat menyelamatkan diri karena serangan datang di jam-jam paling lengah. Informasi internal menyebutkan bahwa setidaknya 4 dari korban sedang tidur, 2 lainnya tengah menonton televisi, dan 1 disebut sedang makan malam bersama keluarganya. Mati di rumah sendiri, bukan karena serangan mendadak, tapi karena Scud-B punya insting lebih tajam dari detektor keamanan Israel. Keberhasilan Iran dalam mengeliminasi 10 komandan penting Mossad secara serentak ini menjadi tamparan keras bagi pemerintah Israel dan Netanyahu secara pribadi. Mereka bukan hanya kehilangan penjaga pribadi, tapi juga kehilangan kontrol atas skema pertahanan terluarnya. Rudal-rudal itu tidak hanya menghancurkan properti, tapi juga reputasi Mossad sebagai agensi intelijen yang paling sulit ditembus di dunia. Biasanya Mossad itu hantu, gak kelihatan tapi membunuh. Hari ini mereka kelihatan di koran bagian obituary. Investigasi masih berlangsung, namun banyak pengamat menduga bahwa serangan ini bukan sekadar balasan, melainkan hasil dari kebocoran intelijen besar-besaran. Tidak mungkin Iran bisa menarget 10 rumah elit secara bersamaan tanpa informasi dalam yang sangat rinci. Isu pengkhianatan dan infiltrasi kini mulai menggema di kalangan internal keamanan Israel. 10 petinggi Mossad tewas dalam satu malam. Kalau ini bukan kegagalan, mungkin Israel perlu ganti definisi sukses. 10 komandan elit Mossad yang selama ini menjadi pelindung utama Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, tewas serentak dalam serangan rudal Scud-B Iran yang menghantam rumah mereka masing-masing dini hari kemarin. Dampak strategis dari insiden ini langsung terasa. Netanyahu kini praktis kehilangan lapisan pengamanan terkuatnya, sebuah krisis keamanan yang belum pernah terjadi dalam sejarah pemerintahan Israel modern. Kalau biasanya kepala negara dijaga barisan tembok hidup, Netanyahu sekarang dijaga Google Calendar dan doa. Mereka yang gugur bukan sembarang agen. 10 orang ini adalah arsitek intelijen lapangan, ahli sabotase regional, pemegang akses protokol pengamanan Netanyahu, dan koordinator utama operasi luar negeri Mossad. Kini, semua hilang hanya dalam hitungan menit. Bukan karena kegagalan operasi, tapi karena rumah mereka berubah jadi titik target rudal jarak menengah. Biasa mereka yang ngatur konspirasi, sekarang mereka yang jadi teori. Pihak militer Israel sejauh ini hanya memberikan pernyataan singkat yang menghindari detail. Namun tekanan dari publik dan parlemen meningkat tajam. Banyak yang mempertanyakan bagaimana rudal-rudal Iran bisa menembus pertahanan udara tanpa terdeteksi dan menghantam target elit sepresisi ini. Iron Dome tidak memberi perlawanan, tak ada pencegatan, dan sistem peringatan bahkan tidak berbunyi di beberapa wilayah. 1 rudal bisa gagal, tapi 10 rudal. Ini bukan kesalahan teknis, ini audit dari langit. Netanyahu sendiri belum tampil di publik sejak serangan terjadi. Rumor menyebutkan bahwa kediamannya sempat dikosongkan beberapa jam setelah insiden karena kekhawatiran bahwa ia mungkin menjadi target berikutnya. Beberapa sumber dalam menyebutkan bahwa penjagaan di sekeliling Netanyahu kini sepenuhnya diganti oleh unit cadangan Shin Bet yang kurang pengalaman dalam pengawalan medan terbuka. 10 orang terlatih mati di kasurnya. Sekarang penggantinya malah buka Google cara menjaga kepala negara. Analis menyebut ini bukan hanya kekalahan taktis, tapi juga kemenangan simbolik bagi Iran. Dalam satu malam, mereka berhasil menyingkirkan seluruh barisan pelindung utama PM Israel tanpa perlu menyentuh istana, tanpa perang darat, dan tanpa risiko korban di pihak sendiri. Dunia menilai ini sebagai bentuk perang generasi baru, bukan perebutan wilayah tapi perebutan rasa aman. Hari ini bukan Netanyahu yang jadi target, tapi kepercayaan dirinya. Tidak ada satupun dari mereka yang memegang senjata, memakai rompi anti peluru, atau bahkan berada di markas saat serangan terjadi.
Seluruh korban sedang berada di rumah masing-masing, tempat yang seharusnya menjadi titik paling aman bagi elit intelijen seperti mereka. 10 jagoan Mossad gugur, bukan karena misi gagal, tapi karena tidur terlalu nyenyak. Ironis, mereka pernah membunuh orang dengan racun di sikat gigi. Sekarang mereka dibunuh pakai rudal yang bisa dilacak di radar cuaca. Beberapa korban bahkan dilaporkan baru kembali dari rapat rahasia tingkat tinggi membahas pertahanan strategis Israel terhadap Iran. Hanya berselang beberapa jam, mereka tewas dalam keheningan subuh. Otoritas keamanan menggambarkan insiden ini sebagai kekacauan tanpa respons, karena tidak ada satupun dari target yang sempat memberi sinyal bahaya, panggilan darurat, atau peringatan dini ke pusat komando. Mereka bukan cuma gagal bereaksi, mereka bahkan gak sempat bangun, baru sadar perang udah jalan pas mereka udah jadi headline. Hantaman rudal Scud B pada rumah-rumah pribadi ini memunculkan pertanyaan besar tentang kelayakan sistem keamanan internal Israel. Kenapa tokoh selevel komandan Mossad bisa dibiarkan tinggal di lokasi tetap tanpa perlindungan anti-serangan langsung? Mengapa tidak ada bunker sistem pengalihan atau pengawasan satelit lokal untuk titik-titik krusial seperti itu? Ini kayak ngumpulin semua bos final di satu ruangan, lalu nyuruh Iran pencet tombol delete. Yang lebih mengejutkan, sebagian rumah yang dihantam dilaporkan tidak memiliki ruang perlindungan standar, bahkan tidak terhubung langsung dengan sistem alarm nasional. Dalam kata lain, rumah para penguasa bayangan Israel itu ternyata cuman rumah biasa yang runtuh dalam satu tembakan. Mereka punya akses ke drone, spyware, dan teknologi canggih, tapi nggak punya ruang bawah tanah. Iran nggak nyerang teknologi, Iran nyerang mentalitas, merasa terlalu aman. Kini komunitas intelijen internasional melihat kejadian ini sebagai titik balik. Mossad, yang selama ini dikenal sebagai organisasi dengan operasi terselubung paling presisi, dipukul telak oleh musuh yang tidak perlu menyelinap, cukup menembakkan rudal dengan koordinat akurat, dan biarkan hasilnya bicara sendiri. Biasanya operasi Mossad itu penuh teka-teki, tapi kali ini jawabannya cuma satu. Iran menembak dan mereka semua kena. Gak ada plot twist, cuman akhir cerita. Kematian serentak 10 komandan tertinggi Mossad akibat serangan rudal Scud B Iran bukan hanya pukulan taktis, tetapi juga tamparan strategis dan psikologis paling memalukan yang dialami Israel dalam 2 dekade terakhir. Ke-10 korban bukan hanya sekadar agen elit, mereka adalah fondasi keamanan internal yang selama ini menopang kekuasaan Benjamin Netanyahu dari balik layar. Kini, seluruh struktur itu runtuh hanya dalam waktu kurang dari 5 menit. Ini bukan lagi sabotase. Ini kayak Iran ngetuk pintu rumah elit Mossad satu persatu terus bilang, "Pamit dulu ya, kami hancurkan keamanan kalian." Israel yang selama ini dikenal memiliki sistem pertahanan berlapis dan kemampuan intelijen yang disegani dunia, kini terlihat compang-camping di mata komunitas internasional. Negara yang biasa melacak gerakan musuh ribuan kilometer jauhnya, kini gagal membaca ancaman yang mengarah tepat ke ruang tamu komandannya sendiri. Biasanya Mossad tahu kamu nyebrang perbatasan, bahkan sebelum kamu nyadar. Tapi sekarang, rudal Scud tahu posisi mereka bahkan sebelum mereka bangun tidur. Netanyahu, yang selama ini dibungkus bayang-bayang pelindung elit, kini mendapati dirinya berdiri sendirian. Para penasihat militernya dilaporkan dalam kondisi siaga penuh dan beberapa pos keamanan resmi di sekitar area kediaman Perdana Menteri digandakan penjagaannya. Namun tetap saja kepercayaan publik terhadap sistem keamanan negara mengalami guncangan berat. Netanyahu dulunya dijaga 10 bayangan tak terlihat. Sekarang tinggal 1 bayangan, miliknya sendiri. Lebih parah lagi, dampak dari serangan ini bukan hanya terasa di level politik dan pertahanan, tapi juga menyentuh mental kolektif bangsa Israel. Media lokal yang biasanya menggembar-gemborkan keberhasilan operasi militer kini membisu, hanya menampilkan deretan foto rumah yang berubah jadi kawah, dan peti-peti jenazah berselimut bendera biru putih. Duka nasional pun tak mampu menutupi rasa malu yang merambat pelan namun pasti. Ini bukan sekadar duka, ini kehilangan yang disaksikan langsung oleh dunia, tanpa bisa disangkal atau dipoles. Laporan rahasia yang bocor ke media asing menyebutkan bahwa para komandan Mossad ini tidak hanya menjadi target karena posisinya, tapi juga karena keterlibatan mereka dalam berbagai operasi rahasia di Suriah, Lebanon, hingga Iran sendiri. Serangan ini diyakini merupakan bentuk penyelesaian rekening lama yang dilakukan Iran secara langsung dan terbuka, tanpa perantara, tanpa perang panjang, hanya lewat koordinat, peluncur, dan kehancuran terukur. Iran gak lagi main perang psikologis. Iran main eksekusi langsung, cepat, kotor, dan tepat sasaran. Netanyahu kini berada di persimpangan, melawan balik dan ambil risiko eskalasi besar, atau menerima kenyataan bahwa lawannya kini bukan lagi pemain bayangan, tapi pemain terang-terangan yang berani menyentuh jantung kekuatan Israel. Satu hal yang pasti,
Israel sedang dalam posisi terpojok, bukan karena kalah jumlah pasukan, tapi karena lawan mereka berhasil membuat mereka takut di rumah sendiri. Dulu Israel punya Mossad. Sekarang Mossad tinggal nama dan Netanyahu